jadi diri sendiri. Inilah pesan Gus Dur sebetulnya. Saya mohon maaf, saya memang Gus Durian. Kata Gus Dur, be yourself and do the best. Be yourself and do the best. Jadilah diri kita sendiri dan lakukan yang terbaik yang bisa kita lakukan. Iya, Mbak Zita, makasih. Bu, bener gak Bu sebagai orang yang dekat sama Gus Dur, bener gak sih itu Bu? Gus Dur tuh meramalkan Pak Prabowo jadi presiden di masa tua, Pak Prabowo itu orang yang ikhlas, itu propaganda politik atau bener sih Bu? Rasanya benar. Jadi saya termasuk yang setiap subuh pada saat beliau presiden, inner circle Gus Dur kan tidak banyak. Saya yang relatif selalu sholat subuh di istana, yang mengikuti jalan subuhnya Gus Dur itu saya. Begitu juga setelah beliau selesai dari tugas kepresidenan, saya termasuk yang relatif paling rutin menemani beliau. Saya termasuk yang, mohon maaf, jadi dulu waktu Gus Dur jadi presiden, yang diminta menelpon calon-calon menteri, mungkin hampir separuh calon menteri yang diminta menelpon itu saya. Artinya saya relatif dipercaya oleh Gus Dur. Jadi kalau ada tamu berapa banyak, bawa rombongan, usul menteri ABCDE, yang nyatet saya. Setelah itu tamu lagi yang nyatet saya. Malam sudah selesai tamu, saya kemudian mendiskusikan dengan Gus Dur dari catatan saya. Besok lagi ada tamu lagi yang mencalonkan ABCDE, saya yang menemani. Bukan apa-apa, sederhana, karena yang bisa ngetik saya. Saya dari dulu pinter ngetik. Jadi kalau ada pertemuan para tokoh-tokoh nasional, ada Pak Amin Rais, ada Bu Mega, ada Pak Akbar Tanjung, ya, kemudian Gus Dur, di luar mereka hanya saya yang masuk. Kenapa? Ya karena saya bisa ngetik. Jadi beruntung orang yang bisa ngetik. Saya relatif memahami, mengetahui bagaimana spektrum amandemen UUD waktu itu. Karena saya mohon maaf bagi seluruh Bapak sekalian, negara ini telah melakukan amandemen UUD 45 tanpa akademik draft, Padahal untuk bisa merubah perda saja Mbak Zita, lalu undang tanpa akademik draft, saya pelakunya. Tanpa akademik draft. Nah, pada saat itu kemudian tokoh-tokoh nasional ini kan mendiskusikan, karena kemudian dilihat kalau di Amerika mau melakukan amendment itu misalnya satu ayat, bukan satu pasal, itu harus public debate sampai 2 tahun. Public debate, ini enggak ada public debate-nya. Berikutnya kalau di Australia mau melakukan amendment satu ayat, bukan satu ayat, itu harus referendum. Kalau satu state tidak setuju enggak jadi. Dan ini kemarin di rolling sedemikian rupa, sampailah kemudian sangat sedikit orang yang masuk di PAS 1. Saya masuk kategori di situ, orang santri bilang saya kategori as-sabiqunal awwalun. Kelompok pertama yang ikut proses pembahasan. Betapa kemudian yang satu ini ingin proses parliamentary, satu ingin presidensial, dan seterusnya diskusi. Akhirnya saya menyampaikan, mungkin di Suara TV kabel masih ada dokumen itu, saya yang menyampaikan. Karena saya sudah DPR kan, berarti saya, jadi kalau sebuah RUU harus akademik draft, ini sama sekali enggak ada. Enggak ada legal draftingnya, maka saya bilang begini, di ruangan ini, yang membahas amandemen pertama ya ini, tidak ada pakar hukum tata negara, tidak ada. Ada Prof. Sahitape itu pakar hukum pidana. Sayalah yang kemudian mengusulkan, kan masih ada Profesor Dr. Ismail Suni. Kan masih ada Profesor Dr. Ruslan Abdul Ghani. Saya satu-satunya yang mengusulkan. Karena ini adalah sebuah konstitusi, ini adalah bagian dari rule of law dari seluruh proses kehidupan ketatanegaraan kita. Akhirnya kemudian disepakati, diundanglah Profesor Ruslan Abdul Ghani, diundanglah Profesor Ismail Suni. Baru kemudian ada semacam komisi konstitusi yang melakukan pendampingan dari tim amandemen UUD. Jadi izin Pak Ketum, saya termasuk kategori as-sabiqunal awwalun. Jadi proses, bukan kita anti amandemen, jadi proses amandemen pertama itu memang tanpa akademik draft. Baru pada proses berikutnya ada pendampingan.